Oke teman-teman semuanya, sekarang telah sampailah kita di rumah atau tempat yang sempat kita obrolkan di sana. Kita sekarang sudah ada di sisi depannya dan mungkin sedikit-sedikit bisa kalian intip sisi belakangnya seperti apa. Iya. Yang pasti kalau mau mencari kisah sedih di sini pasti banyak, kisah pilu pasti banyak, apalagi kisah menyeramkannya seperti apa. Mungkin lebih afdolnya daripada kita ceritakan di sini, mungkin kita akan sambil jalan masuk dalam aja di ruangan-ruangannya pernah dari cerita apa biar lebih enak dan kalian bisa melihat visualisasinya seperti apa. Iya, masuk Mas. Ya. Oke, kalau ini bisa dibilang ruangan depan atau ruangan belakang dari rumah ini sendiri? Ini ruang tengah, Mas. Hmm. Ya, jadi di depan ada beranda depan, ruang tengah, ruang utama. Di sini adalah beranda belakang. Kalau kita lihat kanan kiri, sayap kanan sayap kiri, ini ada kamar-kamar di sini. Ini dulunya milik perseorangan atau? Iya, jadi kalau kita datang ke sini, tadi kita sudah bahas tentang lingkungan pabrik gulanya. Kita dari dalam, ini kita agak keluar, menyamping. Ini adalah Dienswoningen atau rumah dinas bagi para pegawai pabrik gula waktu itu. Diutamakan bagi para pegawai pabrik gula Belanda, Mas. Dan ini rumahnya paling besar. Ini adalah rumah untuk administratur atau kepala tertinggi dari pabrik gula, direkturnya lah, boleh dibilang demikian. Diduganya demikian ya, Mas. Dilihat dari luasnya. Tapi kalau saya melihat secara retrokondisi pun juga sama. Jadi para petinggi-petinggi pabrik gula waktu itu tinggalnya di sini, di salah satu rumah ini yang besar gitu. Hawanya panas ya tapi? Iya, kenceng kalau di sini memang. Kenceng. Terutama paling kenceng di mana? Di belakang sini, yang kamar-kamar untuk ART-nya dulu. Oh, coba ya kita mau coba masuk sana? Papa atau nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi ini kita ceritakan tentang rumah ini dulu ya. Iya, kalau kita lihat secara arsitekturnya, rumah ini kan masuk tergolong dari rumah Indis sebenarnya. Indis pertengahan, Indis rumah-rumah Belanda ya. Kalau kita lihat dari elemen-elemen bukaannya di sini kan besar-besar karena waktu itu mengikuti dengan iklim tropis, Mas. Dan ini tegelnya juga masih asli, tegel atau lantainya. Bersih loh ini termasuknya ya. Ini dulu kalau saya lihat waktu rumah ini masih ada ya, beberapa asisten rumah tangganya waktu itu kalau ngepel itu pakai itu, Mas, pakai ampas kelapa. Biar tetap steril gitu, iya, pakai ampas kelapa. Terus sebenarnya ada istilah-istilah juga seperti tegel itu kan bahasa Belanda, kemudian ada istilah tentang babu, jongos itu juga sama. Babu itu ART perempuan, jongos itu jongen atau RT laki-laki, kacung itu orang pesuruh gitu, bahasa Belanda juga. Nah, masih bagus nih. Iya, ini asli, Mas. Tanpa debu sama sekali, bersih-bersih. Lumayan bersih ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan memang sudah tidak ada atap, kemudian sudah beberapa sudah dihilangkan ya. Tapi kalau kita menilik tentang rumah berarsitektur Indis pasti besar-besar, karena itu menjadi salah satu mereka orang-orang Belanda waktu itu untuk mengancam, Mas. Jadi untuk mengintimidasi kaum pribumi. Jadi masuk ke sini itu takut karena loji yang besar. Mumpung kita sedang ada di arsitek Belanda ini, sebenarnya aku penasaran karena aku bukan anak arsitek, jadi sebenarnya rahasia rumah Belanda itu apa sih, kok bisa terkesan adem itu sebenarnya ada di mananya? Iya, kalau kita lihat ciri-ciri secara ini ya, arsitektur ya, teknik ya, salah satu tanda kutip bidang saya gitu. Pertama, rumah Belanda pasti kalau kita lihat ini tinggi, Mas, untuk peratapannya tinggi. Jadi siklus udara untuk ventilasi waktu itu bisa maksimal, bisa sempurna. Kemudian kita lihat yang kedua, elemen-elemen bukaan. Elemen-elemen bukaan di sini meliputi pintu dan jendela. Pasti besar-besar karena untuk memasukkan udara, dan juga karena beriklim tropis pasti arah lintasan dari bangunannya itu sendiri selaras dengan matahari yang sedang berputar. Jadi dari terbit sampai dengan tenggelam. Dan juga kalau tebal juga berpengaruh juga kalau kita lihat pada penggunaan dinding, Mas. Dinding-dinding yang tebal itu juga berpengaruh. Karena waktu itu tidak ada AC, kemudian juga tidak ada kipas angin, sehingga diutamakan adalah penghawaannya biar maksimal. Selain juga teknologi yang dipergunakan karena belum mengenal teknologi beton bertulang, jadi waktu itu bearing wall atau ikatannya hampir sama kayak candi. Jadi tebal batanya itu 2 meter dan semua momen gaya
itu bisa diteruskan ke seluruh struktur bangunan. Beda kalau kita menggunakan teknologi beton bertulang kan tertumbuh hanya pada satu. Jadi ini bahkan menggunakan semennya itu semen putih, Mas. Jadi tanpa perkat semen juga. Ada yang seperti itu. Kalau di kota ada di beer house ini. Iya. Kayak di dekat stasiun Tugu gitu. Dan ini kalau kita lihat di sini kan langsung menghadap ke beranda belakang. Jadi di sini ada ruang untuk minum teh biasanya di belakang. Langsung menghadap ke taman belakang. Diambil langsung gulanya dari pabrik tadi. Iya. Fresh from the oven. Dan memang para administrator pabrik gula waktu itu yang salah satunya di Sewu Galur ini bahkan ada yang koleksi mobil juga waktu itu. Mobil-mobil klasik. Mobil-mobil antik klasik, gitulah iya. ya. Dan rumah ini sedikit berubah kalau yang saya tangkap waktu masih hangat gitu lingkungannya. Sedikit berubah sewaktu setelah krisis Malaysia. Jadi karena kebangkrutan kan ada depresi, Mas, yang ada di, kita lihat ke kamar sini ya. Iya. Ke sini. Jadi ini kamar-kamar hunian dulu, Mas, ini tempat tinggal. Ini kamarnya nih, Mas Genta. Cukup besar juga. Iya, kamar-kamarnya besar. Jadi kalau kita lihat kamar-kamar kolonial ya, Mas ya, itu pasti tidak ada toiletnya. Karena toilet waktu itu pasti jauh dari tempat tinggal. Yang di sana juga ada. Nanti kita lihat ke sana. Oh, iya. Jadi kita ceritakan yang di sini. Nah, ini ruang depannya. Jadi untuk ruang tamu. Berandanya lah ya. Iya, beranda depan. Nah, ini. Jadi ada kamar 4 ya tadi. Dan ini terhubung nanti, Mas, di sini. Ada satu pintu yang dipergunakan untuk menghubungkan antara kamar utama dengan kamar yang sebelah. Ini? Iya, ini untuk belakang. Jadi kita lihat ini halaman belakangnya. Terus kalau biasanya ada bangunan Belanda yang kamar depan dengan kamar utama itu tidak terkoneksi, tidak ada seperti connection door di sini. Karena fungsinya untuk privacy. Jadi waktu ada tamu menginap, biasanya mereka akan dijauhkan dengan pemilik utama. Jadi tidak bisa interaksi gitu. Untuk keamanan juga karena waktu itu juga ada sedikit pemikiran negatif dari orang kolonial, orang Belanda bahwasanya nanti takut dirampok, dicuri. Karena waktu itu dianggap pribumi juga menurut mereka itu sangat insecure, jadi agak takut gitu, Mas. Sehingga dilengkapi juga untuk elemen bukaan itu pintu kerpiak atau jalusi kerpiak. Itu yang bentuknya tataan gini itu loh, Mas. Jadi fungsinya karena ini negara tropis, saat ada hujan, tampias itu tidak bisa masuk dan juga menghambat debu yang masuk juga, selain untuk mengintip segala aktivitas yang ada di luar. Dari rumah ini walaupun hanya terlihat seperti ini, kisahnya cukup banyak ya, Om? Iya, dan ini setelah tahun 33 karena terjadi krisis Malaysia sehingga penghuninya itu mengalami depresi juga, Mas, yang saya tangkap. Terus yang paling serem tahun 42. Ada apa? Karena beberapa Belanda-Belanda yang ada di sini itu diinternir waktu itu oleh Nippon di sini, Mas. Internir itu apa? Disekap itu. Jadi yang saya tangkap memang ada banyak permintaan tolong itu dari bahasa-bahasa Belanda. Dan di ruang yang nanti akan kita kunjungi ke belakang itu memang ada nyonya Belanda yang berlumur darah di sini. Dan katanya itu adalah sosok paling powerful di sini. Iya, paling powerful. Jadi pakai baju-baju zaman dulu tapi penuh dengan darah. Dan saat ini sedikit cerita waktu dihuni dulu juga penghuni kurang nyaman sehingga ini ditinggalkan seperti itu. Dan gimana ya, Mas? Jadi kita nggak akan cerita tentang tahun 60 karena kita nggak tahu sejarah yang sebenarnya seperti apa dan tidak boleh menceritakan. Tetapi di era Nippon kalau mau ceritakan silakan katanya gitu. Jadi kita ke sana yang belakang. Tapi dengar-dengar waktu kamu beberapa kali pernah kunjungan ke sini kan ada pengalaman yang cukup bikin surprise gitu. 2014. Jadi dulu saya sama teman saya itu waktu mau riset di sini kita ditawarin untuk menginap. Tapi bukan di sini, di rumah yang ada di sana. Nanti di sebelahnya itu ada rumah peti, Mas, sebenarnya. Iya, tadi sempat ke sana lah tadi kita. Ceritanya begini, waktu yang di rumah itu ada satu kamar, itu memang pas waktu kita di sana diizinkan oleh pemiliknya, itu ada tempat tidurnya, Mas, tempat tidur lama. Dan waktu itu saya sama teman saya tidur di situ semalam karena kita sebenarnya ingin riset di sini sama ke makam nanti, riset di sana. Pas jam 1 malam itu teman saya tindian ceritanya. Tindian katanya melihat sosok tinggi gede. Jam 2 pagi saya dibangunin lagi. Katanya teman saya ngelihat sinyo Belanda. Jadi anak-anak Belanda, rambutnya blondi gitu, naik sepeda roda 3. Dan itu solid, Mas, jadi nggak dilihat pakai mata batin. Dan itu waktu kita tidur di sini,
ini nembus pintu dan tembus. Gila apa enggak kamu? Waktu itu datang ngelihat ke saya bentar, terus dia naik sepeda titik keluar lagi. Terus akhirnya karena kita nggak bisa tidur, teman saya tetap diusahakan tidur, terus ngajak pulang ke Jogja, udah jam 2 pagi. Saya kemudian makan makanan karena waktu itu kan beli makanan kecil. Dia datang lagi mas, titik tak tawarin roti gini nggak mau, terus muter lagi. Terus waktu itu kita dengar suara pesta-pesta di luar, dan memang ini diamini oleh pemilik rumah. Waktu itu mantunya juga cerita, mantunya pemilik rumah ini waktu pertama tidur di situ, pertama kali datang ke situ, kakinya ini ditik-tik anak kecil katanya. Dan memang ada suara-suara pesta karena itu kan dekat sama pavilion yang waktu itu dipakai untuk pesta-pesta malam, dansa dansi contohnya, terus pesta anggur juga kalau malam gitu. Gitu. Iya. Kalau yang terjadi di sini sebenarnya waktu Jepang memang menurut saya ya Nippon yang memasuki apa ya mas ya, beberapa orang juga mengalami tindak kekerasan di belakang juga. Beberapa ART yang saya ceritakan jadi mengalami seperti apa ya mas ya, kekerasan seksual lah di belakang gitu. Kalau tadi sempat diceritakan di awal tuh katanya entah di area rumah ini atau mana ada makamnya juga. Iya, tapi di belakang agak jauh ke sana. Itu apakah makam noninya yang tadi itu atau bukan? Beda mas. Beda. Iya beda. Kalau yang itu di sebelum tahun 1900-an. Ya kalau ini kan terjadi 1942. Tetapi ada juga orang Belanda yang waktu itu setelah dieksekusi oleh Jepang itu dibuangnya di sana mas, Kaliprogo. Itu ceritanya. Yuk kita lihat ke kamar tadi aja. Semoga nggak balapan sama suara anjing menggonggong. Tapi ini terbuka tapi panas loh mas. Iya panas, emang panas. Nah ini. Ya kita jalannya ke sana. Moving ya po? Jalan aja ya. Udah ya. Wah, nggak bisa nih kita syuting di sini balapan sama anjing. Ya. Kita ke sana aja deh yang nggak jauh. Sini dulu, Pak. Ya, sini aja. Agak sini. Sini. Ini luas loh, Mas. Sampai sana, masih sana loh. Ini tuh masih satu areal rumah? Sampai situ ya. Luas banget. Paling luas ini. Ini kamar ART-nya tadi tuh? Iya, sama dapur. Ada kamar mandi juga sebelah sana. Ya, ini halaman dulu. Sini semuanya halaman. Nggak mau diambil stall-stallnya dulu, Pak? Itu? Ya. Apa? Ini terus instalnya sebelah sana. Dan ternyata teman-teman semuanya rumahnya ini masih sampai sini dan masih sampai ke belakang lagi. Jadi kalau kita sempat melintas dan kalian lihat di sisi kanan itu adalah kamar ART-nya ya? Iya, untuk ART ini ya Jongos, ada Kacung sama Bedinde itu perawat anak. Terus sama babu-babunya juga ada di sini semua. Dan memang waktu zaman Jepang ini penuh mas, jadi di sana dipakai kantor oleh orang Jepang untuk interogasi dan macam-macam. Tahanan-tahanan yang masih antri itu ditaruh di sini. Dan saya juga melihat ada perempuan pribumi sama noni Belanda yang digilir di sini oleh tentara Nippon. Ya. Ini baunya kan aneh. Kita nggak bisa ngambil sini soalnya balapan sama suara anjingnya tetangga sebelah ini. Terus yang di sana tuh istal mas Genta. Jadi untuk kandang kudanya. Ya. Di saat-saat tertentu terutama maghrib kadang masih residual energinya masih ngerekam suara kandang kudanya itu. Mau jalan lagi? Iya, sampai sini. Ya. Ya, ini ke sini sih mas. Ini kita tanpa mediumisasi, juga saya komunikasi lewat batin. Tadi sudah ngobrol sama Mas Genta. Kita akan melihat dari sisi warga pribuminya waktu itu seperti apa. Ini seperti apa? Jadi ini ada 3 orang mas. Ada jongosnya, itu pakai baju, nanti biar kisah sama Mas Di, pakai kayak ikat kepala gitu, terus pakai baju kayak sorjan, pakai agak celana panjang tapi jarik. Beliaunya usia sekitar 50 tahunan ada di sini, posturnya 165 cm lah, nggak begitu tinggi. Terus
kesini itu ada simbok-simbok gendong anak, tapi anaknya Belanda mas, anehnya gendong di sini. Jadi beliau ini bedinde, jadi seperti neninya dulu lah, perawat gitu. Terus ada satu di sini yang membalikan badan ke kita, tapi ininya patah lehernya, Gorok. dipatahin Jepang katanya. Dan ini saya hari ini pun kok nggak tahu kenapa agak ininya kostumnya sedikit Jepang gitu. Ada di sini menghadap ke sana, beliaunya masih muda, sudah 25 tahunan. Dari semuanya saya tangkap ya, secara residual energi menceritakan bahwasanya memang dahulu tuan-tuan di sini itu termasuk baik mas. Jadi mempekerjakan pribumi dengan baik waktu itu, tetapi semua berubah seiring zaman Malaysia. Yang dikabarkan bahwa saat tahu perusahaannya bangkrut waktu itu, memang tuan katanya marah-marah, depresi, dan yang ditangkap adalah meninggalnya karena stroke atau apa gitu mas, karena banyak pikiran, bahkan kenyonya juga. Dan semuanya berubah ketika tahun 1942 saat Nippon datang, semuanya ini langsung seketika tutup, dalam artian seperti di apa ya, internet itu jadi seperti di lockdown waktu itu gitu. Dan beliau juga menyaksikan bagaimana pembongkaran mesin dan juga pembongkaran besi-besi tua waktu itu diangkut. Dan Jepang waktu itu memang menyekap semuanya, tidak pandang bulu entah itu siapa. Jadi ada orang Chinese juga yang saya lihat gitu. Dan yang mengalami ini ternyata memang posisinya di sebelah sini mas. Jadi pas lari mengumpul ke belakang, kemudian seperti dipatahkan lehernya. Beberapa orang-orang ini ya mas, ART-nya waktu itu yang ada di sini. Dan yang digendong itu sebenarnya ini kan klorin ya, jadi residual energi. Salah satu anak Belanda yang selamat waktu itu. Jadi ada cerita kalau kita ke Taman Maluku waktu itu kan ada teman Belanda yang ikut saya mas, yang namanya Derry. Kalau di sini namanya Stefan, orang Belanda. Anak kecilnya itu. Anak kecilnya ya ini yang jadi menghadap ke belakang, rambutnya pirang gitu. Ini yang selamat, jadi sempat lewat belakang dan dibawa lari, tapi kondisinya diasuh oleh orang Indonesia waktu itu. Iya. Tapi memang menceritakan tuh saya kurang mendengar secara ini mas, karena sambil agak sedikit menangis gitu ya. Saya tuh tadi ngeliatin pohon pisang tuh ada apa ya om ya? Mana? Yang situ tuh? Benar ada ini sih mas. Tapi ini nggak ada pocong, nggak ada ya. Jadi sosok-sosoknya itu orang-orang zaman dulu gitu. Jadi yang mengalami tindak kekerasan kalau indik lah ibaratnya. Iya, karena ada juga cerita yang ada di sana itu waktu itu ada noni-noni Belanda yang pada mandi-mandi di kolam renang, diintip oleh orang pribumi, kemudian dieksekusi juga ada di sini. Yang sebelah rumah peti mas, yang tadi kita datang pertama kali. Ya, mungkin kita lanjutkan lagi ya, tadi sedikit cerita tentang sudut pandang lain lah dari apa yang selain orang Belanda dan orang Jepang. Kita coba lihat, cari tahu apa yang ada di pikiran orang-orang pribumi kita. Jujur dari tadi nggak tenang, bukannya takut atau apa, tapi kayaknya was-was gitu. Banyak yang ngawasi. Iya, terus sedikit cerita ya, kalau kita lihat rumah peti itu sebenarnya tidak akan kita cerita secara dalam disebut rumah peti karena di situ ada petinya di dalam. Dan sempat rumah ini hampir sama kondisinya seperti ini, tapi grade-nya lebih tinggi sana. Grade mistisnya ya, karena itu pernah dipakai untuk kantor kelurahan juga hanya sebentar, karena penghuninya mengalami teror, seperti pintu-pintunya yang gebrek-gebrek gitu, nggak ada angin tapi seperti dibanting. Terus pernah mau dipakai untuk acara televisi swasta waktu itu, Jinyali lah ya disebut itu, paranormalnya nggak berani mas pakai di situ. Karena penjaganya sama seperti tadi, kalau kita di sana ada monyet hijau, di situ juga ada sosok yang hampir sama. Yang itu memang rumah ini hanya khusus untuk Belanda katanya gitu, yang disampaikan ke saya. Ya, dan petinya itu masih utuh teman-teman semuanya. Entah itu dari tahun kapan petinya? Udah lama sih mas itu. Itu karena pemilik ownernya dulu kan orang Jawa Muslim. Jadi waktu mau dimakamkan petinya ditinggal mas. Jadi tidak diikutkan karena masih ada sedikit Belanda kan. Diberikan peti, terus dulunya wafat dimakamkan, petinya ditinggal gitu. Dan memang ini yang menjadi tunggangan energi negatif dan energi astral. Jadi bukan karena petinya itu, tetapi energi yang mengisi, seperti rumah ini mas. Jadi rumah yang lama tidak ditempati 40 hari aja kan udah penuh. Jadi sebenarnya mengawasi kita itu bukan yang berkaitan langsung dengan ini, tapi yang lainnya gitu. Ya Sam, kita lanjut lagi jalan ke makam. Jauh nggak nih dari sini? Cuman belakang ini. Kita buka itu pagar, nanti kita keluar. Ya. Terima kasih.
Oke teman-teman semuanya, sekarang telah sampailah kita di spot terakhir mungkin dari keseluruhan area dari daerah Sewu Galur ini. Dan mungkin pertanyaan saya ketika saya sampai datang di tempat itulah, kenapa bisa sampai ada kerkhof ya, kalau kuburan Belanda kan disebutnya dengan kerkhof, ada di tempat ini Om. Iya, jadi ini makam Belanda yang dikhususkan untuk pejabat dan keluarganya yang ada di pabrik gula Sewu Galur. Kenapa demikian? Karena kalau pertimbangannya ya Mas, ini secara kajian penelitian waktu itu, kenapa kok ada makam di sini? Karena kalau dibawa ke kota, ke Jogja, itu terlalu jauh karena memakan waktu waktu itu. Dan makam ini sudah ada sejak pabrik ini juga berdiri tahun 1880-an juga. Dan kalau merujuk ke kerkhof makam Belanda yang ada di Jogja waktu itu kan pertama di Pasar Beringharjo di belakang, dan yang satunya di dekat Pura Wisata sama dekat kantor kita yang lama di sana. Dan makam Belanda kan kata kerkhof kan, kerk itu kan gereja, hof itu kan merujuk pada halaman gereja, karena dulu di Eropa memang dan di Jakarta lama ya, itu memang makam-makam Belanda tidak jauh dari gereja. Tapi karena dianggap kurang higienis, karena merebaknya wabah-wabah waktu itu, sehingga makam Belanda diberikan tempat tersendiri, lebih jauh gitu Mas. Dan namanya tetap masih kerkhof gitu, karena kalau Begraafplaats merujuk pada makam umum gitu. Jadi kalau bisa dilihat secara garis besar sebenarnya di masa dulu itu area asli dari Sewu Galur ini seluas apa Om sebenarnya? Berhektar-hektar Mas, karena ini kita baru membicarakan tentang inti dari pabriknya, belum kawasan perkebunannya, lebih luas lagi perkebunan gulanya. Dan kalau kita lihat di sini hanya ada sekitar tidak lebih dari 10 kerkhof yang bisa kita temukan sekarang, karena dahulunya ada lebih dari 20-an Mas. Tapi waktu zaman setelah Jepang masuk sampai dengan tahun 70-an itu memang di sini rawan dengan penjarahan dan pencurian. Jadi apa yang dijarah? salah satunya marmer yang ada di sini. Kalau yang kita lihat masih tersisa yang ada di sebelah sini Mas. Ini juga belakang ini makam juga. Oh ini Tapi makam juga, sorry. tapi sudah sudah rata karena sudah mengalami perusakan waktu itu. Kasih ini Mas bentar. Oh iya, masih ada sedikit namanya juga ya. Iya. Ini yang masih tersisa. Rohsanit Maria Ini masih sini. Arabila Ya. Junman. Ya. Itu Ruhensnaps Maria Arabella Yuneman. Itu gap Geboren 20 November. Ya. Tidak terbaca belakangnya kalau kita jelaskan. Kemudian bawahnya ada Overleden 24 Augustus 18 1883 Mas. Sebenarnya wafatnya ya. Sebenarnya ini saya memiliki datanya yang lengkap Mas. Jadi waktu itu ini coba saya kirimkan, saya foto kemudian saya kirimkan dengan rekan saya yang ada di Dordrecht, kota yang dekat Delft di Belanda, mendapatkan informasinya, ceritanya. Jadi beliau ini wafatnya tahun 1883. Tanggal 24 Agustus itu ya, 24 Agustus 83, meninggalnya mendadak waktu itu Mas. Dan beliau adalah istri dari seorang masinis yang ada di pabrik gula Sewu Galur ini. Kalau kita lihat ringkas ya, ini dahulunya di sini dipenuhi dengan marmer yang seperti ini hampir sama. Tetapi ini yang mau dicongkel, mau dijarah waktu itu tidak bisa. Karena saat saya mencoba berkomunikasi dengan mendiang yang ada di sini mengatakan bahwa ini sengaja ditahan karena untuk identitas kami. Jadi hampir semuanya yang ada di sini tidak ada marmer plakatnya, nisannya, dan beliau mendiang merasa bahwasannya seperti kehilangan paspor di negeri orang sekarang. Tapi jasadnya masih ada di Masih sini. Mas, masih. Dan dulu kan kalau dimakamkan kan ini Mas Genta, pakai peti gitu. Pakai peti, dan petinya ada yang dari kayu, ada juga yang dari plat besi juga, dan ada rongga di dalamnya. Dan ada satu lagi bahwasanya kalau makam Belanda waktu itu karena belum ditemukan teknologi, di sini biasanya disertai lonceng Mas. Jadi saat jenazah yang dianggap sudah meninggal
itu dimakamkan saat ternyata mati suri atau siuman mungkin, jadi nanti bisa nyalain lonceng dulu sebelum ada 7 hari. Iya. Jadi saat ternyata beliaunya masih hidup bisa diangkat lagi. Iya. Gitu. Cukup menarik ya ilmunya. Dan nggak pernah terpikirkan juga. Iya. Dan ini adalah satu ya daripada banyak. Banyak ini, jadi di sini juga ada, di belakang kita ini makam juga, Mas. Itu ada yang besar lagi tuh. Ya, itu yang besar sini. Terus ini ada juga yang sepasang suami istri juga. Tapi kalau kita melihat ini ya, Nyonya Mendiang Maria Arabella Yuneman itu dulu suaminya kan seorang masinis ya, Mas. Masinis di sini adalah kepala bengkel lokomotif. Jadi berbeda dengan sekarang. Maria Arabella nama aslinya kan Maria Arabella Yunes. Kemudian menikah dengan Jos Valentina Yuneman. Sehingga marganya terakhir diberikan Maria Arabella Yuneman gitu. Ya. Mungkin teman-teman itu mungkin sedikit cerita yang bisa kita dapatkan dari keseluruhan di daerah Sewu Galur ini. Tadi kita ada sempat mengunjungi tungku pembakaran dari pabrik gula Sewu Galur itu sendiri. Lalu tadi kita ada di cerobong asap juga. Terus yang ketiga kita ada di rumah yang peninggalan 3 zaman itu, dan yang terakhir ada di sini. Dan mungkin ini hanyalah sebagian kecil yang bisa kita kunjungi dari keseluruhan area yang ada di sini. Mungkin di nextnya bisa kita kunjungi lebih jauh lagi ya Om ya. Karena banyak sebenarnya cerita menarik yang ada di sini. Iya, ini bisa lebih dalam lagi, cuman kita juga durasi ya. Dan ini juga yang akan kita bahas lebih banyak juga. Masih ada rumah peti yang belum dibahas, masih ada. Nah, mungkin di next kesempatan kita akan mengunjungi tempat-tempat itu lagi, dan mungkin ini sekilas perjalanan singkat kita di daerah ini. Mungkin kalau buat teman yang ada di daerah Kulon Progo, mungkin kalian punya rekomendasi tempat untuk dikunjungi, terutama tempat-tempat yang mungkin punya cerita menarik di masa lalunya, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga kalian suka dengan perjalanan singkat kita kali ini. Dan monggo kalau ada pesan dan penutup. Iya, ini pesan yang kita ambil dari malam ini ya sebenarnya. Memang era penjajahan itu pedih ya, karena beberapa pendahulu kita, pejuang kita dahulu berkorban untuk membangun ini semua, infrastruktur infrastruktur ini semua itu dengan keringat, air mata dan darah dalam membangunnya. Tetapi setelah kemerdekaan, bahwasanya yang kita dapat sekarang ini adalah megakarya yang sangat besar, Mas, dari peninggalan-peninggalan itu. Sebuah heritage dari era kolonial Hindia Belanda. Jadi kita ambil sisi positifnya. Dan tugas kita sebagai generasi muda adalah melestarikan itu semua. Agar situs-situs seperti ini tidak kemudian rusak ataupun tergerus oleh zaman. Nanti anak cucu kita tidak bisa melihat pengorbanan dari para leluhur. Merdeka artinya bukan melupa lah ya Om ya? Iya, tidak lupa, tetapi kita mengingat agar peristiwa sejarah kelam tidak terjadi di yang akan datang. Dan kita akan menjaga semua, melestarikan semua aset-aset heritage yang sudah pernah ditinggalkan. Itu Mas. Monggo. Iya, mungkin akhir kata terima kasih banyak ya, ini kita sudah didampingi dalam tanda kutip ini juga. Mungkin akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton perjalanan gerbang antar dimensi kali ini.